sepanjang umur hidupku. Shalom, selamat datang dalam ibadah Gereja Mawar Sharon Jakarta. Bagi Anda yang beribadah secara onsite tidak perlu khawatir. Gereja kita tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan menerapkan protokol kesehatan agar setiap jemaat yang datang dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Anda dapat naik menuju lokasi gereja dengan menggunakan eskalator. Lift diprioritaskan bagi penyandang disabilitas. Setiap jemaat yang datang wajib memakai masker sesuai dengan aturan medis. Selama berada di ruang ibadah, Anda tidak diperkenankan untuk melepas masker, makan, ataupun minum. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Setelah selesai ibadah jangan langsung pulang ya. Anda bisa mengambil waktu untuk saat teduh dan mempersiapkan persembahan sambil menunggu usher memberikan arahan untuk kita meninggalkan ruangan. Anda dapat memasukkan persembahan dalam amplop yang telah kami sediakan di kursi masing-masing dan memasukkannya di kotak persembahan yang telah tersedia. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara cashless dengan melakukan scan QR code yang tertera pada bagian belakang amplop. Setelah keluar ruangan ibadah, demi kenyamanan kita bersama, Anda diharapkan untuk langsung pulang dan tidak bergerombol. Gereja kita telah mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Yang antusias untuk beribadah sore hari ini, boleh sama-sama kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Senang sekali sore hari ini bisa menyambut Anda sekali lagi, sebuah kesempatan yang setiap kami para greeter tunggu-tunggu karena bisa melihat iman dari jemaat Tuhan yang dikasih datang juga before time. Itu sebuah culture yang baik dan kita harus terus jaga. Dan di momen ini juga momen yang kita tunggu-tunggu karena dalam susunan ibadah yang ada, ini adalah saat di mana Gereja Mawar Sharon Jakarta menyambut bila ada Bapak Ibu Saudara yang kali ini adalah kali pertama beribadah bersama-sama di tempat ini. Kalau itu Anda, bolehkah angkat tangannya dimanapun Anda duduk yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangannya, wah ada di depan saya, di tengah juga ada. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan buat mereka. Anda boleh tetap angkat tangannya yang baru pertama kali hadir dan menerima sebuah form dari kami. Dan ini adalah bentuk sambutan kami kepada Anda. Adakah lagi yang baru pertama kali hadir? Jangan malu-malu. Kalau tidak ada, tidak berlebihan kalau saya minta untuk Anda yang baru pertama kali hadir, Anda boleh tetap duduk. Kanan kiri depan belakangnya, yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita arahkan pandangan ke mereka yang baru pertama kali hadir. Untuk Anda yang duduk baru pertama kali hadir, jangan takut kami mau menyambut Anda semua. Semua siap ya jemaat Tuhan? Kita akan sambut mereka pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang di GMS Jakarta. Selamat datang di rumah rohani bagi setiap kita. Anda bisa duduk kembali. Setiap kita percaya gereja tidak hanya bicara tentang gedung saja. Tetapi secara individu kita juga disebut sebagai gereja Tuhan. Yang terhubung satu dengan lainnya, yang tertanam di komunitas kecil yang sehat. Di tempat ini kita namakan dengan Connect Group. Karena itu untuk Anda yang baru pertama kali hadir, Anda menerima form putih yang bertuliskan Get Connected. Anda bisa tuliskan nama, alamat, nomor telepon yang jelas supaya kami bisa terhubung dengan Anda. Karena kita percaya saat 2-3 orang berkumpul di CG, ya ada proses di sana yang menajamkan satu dengan lainnya. Dan itu juga perjalanan iman dari setiap kita. Banyak kesaksian kemenangan demi kemenangan yang didapat juga saat orang tertanam di CG. Dan kami rindu sekali untuk Anda yang baru pertama kali hadir, Anda juga bisa tergabung di dalamnya. Ya, untuk semakin serupa, belajar semakin serupa menjadi seperti Kristus adalah tanggung jawab setiap kita. Karena itu daftarkan diri Anda, tulis nama, alamat, nomor telepon yang jelas, dan sepulang dari ibadah setelah Anda melengkapinya, Anda bisa kembalikan form tersebut di box Connect Me yang kami sediakan di lobi gereja. Dan yuk sama-sama kita berproses bersama menjadi serupa seperti Kristus.
Dan informasi berikutnya tentang CG Conference. Di minggu lalu kita sudah dapat informasinya. Dan saya tekankan lagi untuk kita para member CG atau kita para pemimpin, kita bisa koordinasi dengan tim yang ada, dengan teman-teman CG yang ada dan member-member yang ada supaya kita bisa sama-sama hadir di sana. Dan kalau bisa kenapa enggak gitu ya. Bahkan kalau butuh cuti dan atur waktu sedemikian, kita harus atur waktu. Kenapa? Karena sebelum pandemi kita pernah ada CG Conference di sana dan banyak sekali kesaksian ya, dan serunya juga dapat. Kenapa? Karena jalan bareng-bareng ya sama teman-teman CG. Ada yang mungkin bisa charter bis sampai di Surabaya. Dan kita juga tidak hanya sekedar hura-hura saja dan selebrasi tentang CG, tapi kita di sana akan menerima impartasi dari Pastor Philip langsung tentang bagaimana kita melangkah ke 2030 gereja lokal akan terjadi. Dan kita pasti dan kita juga bisa harapkan lebih satu hal apa, kebangunan rohani juga ada di CG kita. Karena itu ya catat tanggalnya, kapan? Tanggal 28 sampai 29 September bertempat di Surabaya Barat. Ya, jadi usahakan sedemikian hingga sampai kita bisa berkumpul di sana dan merayakan CG bersama-sama. Dan berikutnya, diingatkan kembali bahwa hari ini adalah hari pendaftaran terakhir MEJ 1. Untuk Anda yang tidak tahu MEJ 1 itu apa, berarti ini untuk Anda. Ya, MEJ adalah kelas dasar kekristenan dan tanggung jawab rohani, pertumbuhan rohani adalah tanggung jawab pribadi setiap kita. Karena itu untuk Anda yang belum pernah ikut kelas MEJ 1, daftarkan diri Anda segera supaya setiap kita juga bertumbuh secara rohani. Mengerti betul dasar kekristenan dalam keseharian kita dan mengaplikasi dalam kerohanian kita. Anda bisa daftarkan diri Anda melalui aplikasi GMS Church dan kelas akan diadakan secara online pada tanggal 29, tepatnya hari Sabtu, 2023 April ya. Jadi Sabtu 29 April 2023. Ya, jadi daftar diri Anda di aplikasi GMS Church. Dan yang terakhir, setiap ibadah yang ada kita juga diberi kesempatan untuk memberi bagi Tuhan. Dan mengingat ini adalah minggu ketiga, kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan misi. Karena itu persiapan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Informasi sudah selesai, mari kita berdoa, kita memulai ibadah kita. Tuhan terima kasih, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk sebagaimana kami ada. Sebuah kesempatan kami bisa hadir di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan karena situasi kami memuji Tuhan, tapi karena sesimpel Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami. Kami hadir, mungkin semua orang tahu apa masalah kami, apa yang kami alami, tapi kami hadir di pribadi yang tepat. Ada pribadi-Mu tengah-tengah kami yang mengerti kedalaman hati setiap umat-Mu di tempat ini. Allah Roh Kudus, hamba undang Engkau hadir tengah-tengah kami dan lawatlah setiap umat-Mu tanpa terkecuali, tanpa ada yang terlewatkan. Dan setiap kami mau menerima berkat yang terbaik dari susunan ibadah yang ada. Kami tidak puas hanya sekedar mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk hari ini, dan hari ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biar kami menjadi sebuah mesbah yang harum di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa.
Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom jemaat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Dengan satu hati sama-sama katakan, terbaik jalanku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Engkau berkuasa atasku, melindungiku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatan. Amen. Let's sing it out. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat,
pujian ini bagi-Mu Tuhan. Dengan Jakarta, let's sing it out. Come on. Katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, mutiara terselami, besaran ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, mutiara yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Sama-sama lambaikan tangan-Mu. Oh, betapa dalamnya, yes Tuhan. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan, Yesus Tuhan. Oh, 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 oh. Katakan, oh begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Terima kasih Tuhan, tiada terselami, besaran ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Sekali kami tambahkan tangan-Mu, come on. Ku puji Kau selalu, yes Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan-Mu. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu Tuhan, oh, tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan, let's go. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Semuanya, come on. Sama-sama angkat tangan-Mu, katakan, oh tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Kami angkat iman kami Tuhan, katakan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Angkat tangan-Mu, katakan, dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Come on. Dan oh, betapa dalamnya, yes Tuhan. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
katakan tiada seperti Kau Tuhan. Kami nyatakan tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Angkat tangan kita buat Tuhan. Sama-sama saya ajak kita boleh angkat tangan kita mau katakan. Dan oh betapa dalamnya, betapa kasih-Mu Tuhan. Kita bawa iman kita mau declare sekali lagi, katakan dan oh betapa dalamnya, yes Tuhan. Tiada satu seperti Kau Tuhan. Dan tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sama-sama angkat imanmu, katakan tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti. Kami nyatakan Tuhan, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Cuma Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sungguh kami siapkan hati kami di tempat ini Tuhan. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Allah kita. Your voice, You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known You as a father, as a friend. I will sing of the goodness of God. Sing it out. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita pagi berdiri di tempat ini, katakan, and all my life You have been faithful, and all my life
goodness, Lord. Oh, life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been. Hanya jemaat Tuhan katakan. Sing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan sorak-sorai terbaik buat Allah kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ya Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar firman, berbicaralah ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan.
Kami rindu berjumpa dengan Engkau sore hari ini. Kami minta ya Tuhan, setiap kami yang mencari Engkau akan menemukan Engkau. Setiap kami yang kangen dengan Engkau, akan ketemu Engkau secara pribadi. You are so real. Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau Allah yang dekat. Engkau mengenalkan dirimu sebagai Bapa buat kami Tuhan. Hadirlah di tempat ini, jumpai setiap kami yang merindukan Engkau. Kami akan baca ayat demi ayat, kami akan duduk diam, seperti mendengarkan seorang bapak mengajari anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dengan hati yang mengasihi Engkau. Boleh gak sekali lagi kita angkat tangan sama-sama? Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Let's sing one more time. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah mencintai kami begitu rupa. Kami mau belajar mengasihi-Mu lebih. Apapun yang kami lakukan bukan untuk mendapatkan cinta-Mu Tuhan, tapi keluar dari hati yang mengasihi-Mu dan percaya bahwa Engkau sudah terlebih dulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman,
Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dicintai Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih salam ke teman kiri kanannya, kasih peluk, kasih high five atau tepukan, bilang begini, Jesus love you. Silakan duduk semuanya. Ibadah yang terakhir ini temanya iman seorang yang bukan pemain utama. Kalau dikatakan iman yang memindahkan gunung, itu adalah iman yang tidak egois, yaitu iman yang gak berpusat kepada diri sendiri, iman yang gak selalu intinya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Tapi ada sebuah iman yang kita itu dengan sengaja aktifkan, yang kita tunjukkan lewat perbuatan kita, terutama sebagai seseorang yang bukanlah pemain utama, gitu ya. Apa itu dan bagaimana apa yang kita bisa lakukan? Kita akan lihat dari ayat-ayat firman. Kita akan buka sama-sama di Filipi 2. Kita maju ya, kita mulai dari ayat yang 19. Filipi 2 ayat 19, satu perikop dari 19 sampai 30. Di sini ada dua nama. Judul perikopnya adalah Timotius dan Epafroditus. Mungkin yang Epafroditus ini agak asing di telinga kita, tapi justru kita akan belajar dari Epafroditus ini. Kita lihat ayat-ayatnya ya. Ayat 19 dikatakan, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Di segmen yang pertama ini, Paulus memberikan kesaksian, testimoni, pendapat mengenai Timotius. Kalau soal Timotius kita semua pasti sudah tidak asing. Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus. Timotius ini diberi pujian sama Paulus, dikatakan sebagai orang yang sehati sepikir dengan Paulus, yang menolong, dia memberitakan Injil seperti anak menolong bapaknya. Jadi kepada jemaat di Filipi ini, Paulus mengatakan Timotius ini anak. Begitu ya. Kemudian juga dikatakan dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Wah, berarti Timotius ini punya peranan yang sangat penting. Mewakili Paulus, jadi perlu dengan segera dikirimkan. Gitu ya. Tapi kita lihat ayat selanjutnya ini berbicara tentang orang yang satunya lagi, namanya Epafroditus. Kalimat Paulus adalah seperti ini, ayat ke-25. Sementara itu, ku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Dan ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia.
Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Dari sini kita bisa lihat kira-kira mana yang lebih utama buat Paulus. Timotius. Karena dengan beberapa kalimat yang misalnya, dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Seolah-olah perannya Timotius ini lebih penting, lebih urgent, lebih dibutuhkan. Sedangkan waktu ngomong mau kirim Epafroditus, kalimatnya adalah dialah sementara itu kuanggap perlu. Jadi bukan lagi sesuatu yang urgent, hanya sekadar perlu. Hari ini kita melihat sebuah teladan dari seseorang yang bukan pemain utama. Epafroditus ini bahkan tidak disebut sebagai anak oleh Paulus. Dia disebut sebagai teman, rekan sekerja. Seolah-olah hubungan antara Paulus dengan Epafroditus memang tidak sedekat hubungan Paulus dengan Timotius. Tapi apakah itu membuat Epafroditus ini kemudian berkurang? Apakah kemudian dia memilih untuk menjadi biasa-biasa saja karena dia bukan pemain utama? Kita lihat setiap ayat-ayat firman yang menjelaskan tentang Epafroditus ini menunjukkan sebuah kualitas iman yang tidak egois yang dimiliki oleh seorang yang bukan pemain utama. Seringkali kalau di kehidupan kita ini ada seperti, sebenarnya ini tidak ada ya, tapi kebanyakan tuh ada di pikiran kita sendiri. Kita pikir teman kita yang ini lebih utama daripada kita. Teman pelayanan yang ini lebih diandalkan sama pemimpin kita. Di keluarga, urutan keluarga keberapa, saudara keberapa, ada saudara tertentu yang seolah-olah lebih berhasil dibanding yang lain. Lebih diandalkan kalau ada apa-apa, lebih dicari gitu loh. Ada beberapa area yang membuat kita tergoda untuk berpikir dan menempatkan diri kita sendiri sebagai seorang yang bukan utama. Kita pikir, oh aku bukan pemain utama. Kalau orang itu tidak datang, wah kayaknya lebih dicari tuh. Sampai diwanti-wanti bahasanya apa ya, dipasti-pastikan, beneran lo ya, datang lo ya. Kalau nggak ada kamu nggak seru. Tapi mungkin gak ada yang datang ke kita dan bilang, pastikan datang lo ya. Mungkin gak ada, bahkan kita pikir, jangan-jangan kalau kita gak datang, gak apa-apa juga mereka tetap pergi. Ada posisi-posisi di mana kita tergoda untuk berpikir, saya tidak terlalu penting, saya bukan yang utama. Hati-hati, jangan sampai pemikiran seperti itu menuntun kita kepada sesuatu yang namanya orphan spirit. Yaitu sebuah spirit yang merasa menjadi seperti anak yatim. Saya tidak bilang semua anak yatim seperti itu, tapi ini hanya istilah saja. Banyak kok anak yatim yang utuh. Karena dia tahu walaupun dia tidak berbapak, Allah lah bapaknya. Tapi istilah ini kok ya dipakai gitu ya. Sebagai istilah orphan spirit. Yaitu orang yang selalu merasa dirinya tidak diinginkan. Selalu merasa dirinya kurang memenuhi ekspektasi orang lain. Selalu merasa dirinya kurang dikasihi. Sehingga orang yang punya orphan spirit kalau hatinya tidak dibereskan akan begitu sensitif. Kalau orang yang punya orphan spirit baca ayat-ayat Alkitab ini bisa, wah ini kalau jadi Epafroditus dengan perlakuan Paulus yang seperti ini seolah-olah seperti pilih kasih. Tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu memerdekakan setiap kita. Dan memberikan sebuah teladan bahwa ternyata sekalipun bukan pemain utama bisa kok bawa dampak yang besar. Seperti Epafroditus ini ya. Paling tidak ada beberapa karakter dari ayat yang dikatakan, dia dikatakan begini. Susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Dari situ kita bisa tahu, wah Epafroditus ini bukan orang main-main. Karena Paulus
menyebutkan kelebihannya. Paling tidak kelebihannya adalah dia tidak suka orang lain jadi susah gara-gara dia. Dia tidak suka kalau orang lain tahu kalau dia sakit kemudian orang tuh jadi khawatir. Dia tidak pengen jadi beban buat orang lain. Ting, menang deh. Dia tidak punya mental korban. Dia tidak punya sebuah mental yang berkata, ih aku sakit loh, aku gak bisa datang. Mana? Kok waktu aku sakit gak ada yang cariin aku. Biasanya ketika orang sakit, biasanya orang itu kuat, bisa melayani orang lain. Begitu sakit, di situ diuji hatinya. Ada orphan spirit gak di dalamnya? Waktu sakit, kok tidak didatengin ya sama pemimpinnya? Kok enggak dicariin ya sama teman-teman CG-nya? Kok dibiarin sendirian, kok enggak diperhatiin? Nah, mulai masuk di situ. Godaan untuk menjadi kecewa. Godaan untuk menjadi, ya udah, berarti aku memang enggak terlalu penting di CG ini. Kalau gitu buat apa aku bela-belain pulang kerja capek-capek ikut CG? Hati-hati. Epafroditus mengajarkan kita. Justru dia menjadi susah karena dia tahu orang lain tahu dia sakit. Justru di masa dia paling pengen diperhatikan, dia bisa menang. Dan dia berkata, sudah jangan fokus ke saya. Yang lain masih ada yang perlu diperhatikan. Kita belajar dari Epafroditus. Apa yang bisa bikin dia seperti itu? Ya imannya yang tidak egois. Dia tidak peduli bagaimana orang perlakukan dia. Kita lihat lagi, apa saja lagi ya. Paling tidak ada 2 poin, oke? Yang kita bisa pelajari dari Epafroditus. Yang pertama adalah tetap lakukan yang terbaik walaupun bukan pemain utama. Setia jaga kualitasnya. Epafroditus itu tetap memperhatikan orang yang perlu dia perhatikan. Tetap menolong Paulus dalam pelayanan pekabaran Injil walaupun dia itu bukan pemain utamanya. Dia tidak disebut-sebut bolak-balik di dalam Alkitab, bahkan tidak ada surat khusus. 1 Epafroditus gitu. Yang ada kan 1 Timotius dan 2 Timotius. Dia tidak dijadikan, saya tidak tahu ya karena tidak diceritakan di dalam Alkitab. Apakah dia juga jadi pemimpin gereja. Tapi paling tidak dia berdampak di dalam firman Tuhan ini. Sebagai rekan kerjanya Paulus. Bapak ibu saudara, lampu spotlight tidak selalu mengarah kepada kita. Lakukan yang terbaik bukan untuk memperoleh apa-apa. Lakukan yang terbaik karena memang kualitas yang ada di dalam diri kita adalah yang terbaik. Sehingga walaupun ketika kita melakukan yang terbaik dan tidak ada orang yang mengenalinya, tidak ada orang yang menghargainya, tidak ada orang yang memujinya, hati kita aman. Karena ketika kita lakukan yang terbaik itu bukan untuk dapatkan itu semua. Orphan spirit itu beda. Orphan spirit itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih. Dia bekerja keras untuk dapatkan pengakuan dari orang tuanya bahwa ternyata aku juga bisa ngasih mama, gak cuma Koko atau Cece. Orang yang punya orphan spirit akan penuh dengan pembuktian diri. Aku kerja keras, aku lembur. Supaya tahu aku layak dapat yang terbaik. Dan orang yang seperti ini ketika dia tidak dapatkan apa yang dia diinginkan, berhentilah apa yang terbaik itu. Tapi kalau orang yang imannya tidak egois, dia benar-benar tahu menempatkan diri, walaupun lampu spotlight itu gak selalu mengarah kepada dia lakukan terbaik itu keluar dari kasihnya. Bukan untuk mendapatkan kasih dan perhatian. Ini 2 hal yang sangat berbeda. Kita lakukan yang terbaik bukan untuk mendapatkan apa-apa, tapi karena kita sudah menerimanya yang lebih-lebih dari Tuhan, sehingga itu keluar dengan natural dari hidup kita. Itu bedanya. Sehingga orang yang setia jaga kualitas, orang yang enggak up and down, tergantung mood. Ya kalau lagi mood ya kasih yang terbaik lah, kalau enggak lagi mood ya enggak kasih yang terbaik. Bahkan orang yang setia bisa jadi kalau
hatinya masih orphan spirit, kesetiaannya itu menjadi sebuah modal untuk sebuah tuntutan. Kesetiaannya ini bisa menjadi bumerang. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin tidak asing di telinga kita. Saya sudah setia melayani, tapi kok doa saya tidak dijawab. Saya sudah lama melayani, tapi kok saya tidak dihormati. Saya ini sudah lama loh pelayanan, kok pendapat saya kurang didengar. Dia baru masuk pelayanan, dia kasih pendapat, seolah-olah pemimpin langsung menyetujui pendapatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita benar, kesetiaan kita ujungnya bukan tuntutan. Kesetiaan kita ujungnya adalah sukacita. Kita lihat firman Tuhan di Matius 25-21, nanti kita kembali ke Epafroditus ya. Kita keluar sebentar. Matius 25-21 katakan begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Lihat di situ ada satu kualitas, bukan cuma setia, tapi hati kita juga harus baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan kalimat ini. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang yang cuma sekedar setia tapi hatinya tidak baik, ujungnya adalah kekecewaan atau tuntutan, semakin demand. Karena aku sudah setia, harusnya aku layak dapat ini. Tapi kalau dia setia tapi hatinya juga baik, justru semakin lama melayani, semakin penuhlah sukacitanya. Pelayanan bukan lagi jadi sesuatu yang legalitas, yang tidak suka lihat orang tidak komitmen. Aku ini setia, kamu nggak setia. Hati ini sudah tidak sukacita lagi dalam melayani. Sukacita jadi sebuah kebanggaan. Kesetiaan jadi sebuah kebanggaan untuk ngejudge orang lain. Waktu kita setia melayani tapi sudah tidak ada lagi sukacita di dalamnya. Then check again our heart. Check again. Karena seharusnya orang yang setia itu dikatakan akan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, enter into the joy of your Lord. Seharusnya orang yang semakin lama melayani, itu adalah orang yang semakin sukacita melakukannya. Sama seperti ketika kita setia dengan pasangan kita, seharusnya ketika usia pernikahan ini semakin lama, kesetiaan kita teruji dengan pasangan kita. Kita lihat pasangan kita itu dengan sukacita. Ketika kita ngomong tentang pasangan kita, yang keluar adalah sukacita. How happy I am to become your wife. How happy I am. Karena apa? Karena setia yang benar, setia yang dilakukan, kesetiaan yang dilakukan dengan hati yang benar, itu membawa sukacita. Amin. Bukan orang yang sudah lama melakukannya, tapi tanpa sadar satu titik waktu menoleh, loh kok sudah tidak bersukacita lagi. Bukankah itu spirit dari anak sulung? Sebenarnya yang hilang waktu itu bukan cuma anak bungsu. Anak sulung pun hilang. Waktu dia mulai berkata kepada ayahnya, sudah berapa lama aku kerja dengan bapak, tapi bapak gak pernah kasih aku seekor lembu untuk berpesta dengan teman-temanku. Dia setia, tapi dengan hati yang orphan spirit. Dia tidak merasa menjadi anak yang dicintai, padahal papanya bilang, hey, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang jadi punyaku adalah punyamu. Dia nggak ngerti. Hatinya nggak sama dengan bapaknya. Statusnya anak, tapi mentalnya hamba. Urusannya hanya sebatas reward saja. Biar kita belajar dari Epafroditus. Tetap setia lakukan yang terbaik. Walaupun kita bukan pemain utama. Jangan tunggu sampai nanti kalau aku jadi bosnya. Kalau aku jadi pemimpinnya.
kalau aku jadi ininya, nanti aku akan sungguh-sungguh melakukannya. Jangan. Dari sekarang, walaupun kita itu masih jadi orang yang ada di bawah bayang-bayang orang lain. Kita ini suaranya didengar, kalau ada orang lain yang ngomong, yaitu pemimpin kita bukan pemain utamanya, ini orang ini loh, dia lebih favorite, dia lebih didengar. Walaupun kita ini masih di bayang-bayang seseorang, tetap lakukan yang terbaik. Itu loh Epaphroditus. Amin. Dan yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Epaphroditus? Miliki iman, apa yang kita kerjakan akan memberikan nilai tambah. Itu yang dikatakan Paulus tentang Epaphroditus. Bahwa apa yang dia kerjakan menambahkan apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi walaupun dia bukan pemain utama, dia bukan orang yang paling penting, paling tidak dia berdampak loh, memberikan nilai tambah. Dengan adanya kita di dalam satu komunitas itu, kita memberi nilai tambah. Kita membawa kebaikan, kita mendatangkan kemajuan, paling tidak kita tuh bawa sukacita, kita bawa semangat, kita itu yang membawa positif energinya, kita yang bawa heavenly vibe-nya. Ada nggak ada kita, harus ada bedanya. Kalau enggak, kita adalah garam yang sudah nggak asing lagi, nggak asin lagi. Amin. Ada nggak ada kita harus ada bedanya. Kalau enggak buat apa? Jangan hanya sekedar eksis Bapak Ibu Saudara. Tapi berdampaklah. Walaupun itu sesuatu yang kecil, walaupun itu sesuatu yang sedikit. Jangan merasa I am nobody atau I am nothing. So I'm doing nothing. Jangan merasa saya ini bukan orang penting. Saya ini enggak terlalu gimana-gimana. Ya sudah saya enggak usah ngapa-ngapain. Salah. Walaupun kita bukan orang yang paling penting, ada kok bagian kita yang bisa kita lakukan. Salah besar kalau kita datang ke satu pertemuan, kita itu melihat, kok enggak ada yang perhatiin saya ya. Kita akan merasa awkward. Coba cek. Kalau kita merasa awkward masuk dalam satu perkumpulan tertentu, atau kita merasa awkward ketika masuk dalam satu grup orang-orang tertentu, pasti itu adalah karena kita mengharapkan sesuatu. Kita berharap orang ada yang ajak omong kita. Makanya kita bilang, aduh kayaknya aku kok gak diterima di grup ini ya. Langsung merasa awkward, salah tingkah, aduh sudahlah lain kali gak usah datang lagi. Itu terjadi ketika kita berharap we receive something. Tapi kalau kita datang ke sebuah tempat, kita datang ke sebuah perkumpulan, kita datang ke acara reuni keluarga yang kadang kita gak suka datang. Kita datang ke pertemuan yang baru buat kita. Kalau kita datang dengan sikap hati, I wanna bring impact. Saya mau berdampak, saya mau memberi, saya mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya datang bukan untuk cari perhatian. Saya datang bukan ingin di-acknowledge sama orang, ingin diterima orang, ingin dikenal-kenal orang. Tapi saya datang ingin mengenal orang, saya datang untuk ingin menolong orang, saya datang ingin berdampak bagi orang. Waktu Anda masuk dalam satu komunitas itu, atau dalam satu pertemuan itu, Anda tidak akan merasa awkward. Karena Anda akan berdampak. Anda lihat, oh bisa ambilin minum untuk orang itu. Datang untuk melayani. Melihat, saya juga praktek kok. Tidak selalu ada di dalam lingkungan tuh yang langsung enak cair gitu. Salah satu tips yang saya lakukan ketika saya masuk ke ruangan yang baru dengan orang-orang yang baru. Kadang mereka itu ya udah kadung akrab satu dengan yang lain ya. Terus kita nih kayak new gitu loh. Yang ini tuh kayaknya udah nyambung banget. Iya yang itu ya, wah gitu kan. Terus kita, padahal kita nggak tahu gitu kan. Kita cuman, saya paling enggak, saya akan cari kira-kira apa yang bisa saya bantu di sana. Saya akan cari kira-kira ada satu orang atau dua orang yang juga nggak diajak ngomong.
Saya akan datangi, hai, udah berapa lama di sini? Do a little chit chat. It's important. We have something inside yang overflowing. Kita itu punya kasih yang begitu besar yang rindu kita bagikan. Kita itu punya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini yang begitu melimpah. Sehingga ketika ketemu siapapun, kita pengen do something for other people. Beda banget kalau hati kita selalu porosnya berpusat kepada diri sendiri. Kita rasa gimana orang lain bikin kita rasa nyaman. Gimana supaya perlakuan orang itu kok bikin aku kayak merasa agak disindir ya atau ditolak ya. Kita tidak akan jadi orang yang berpikir seperti itu. Tapi kita akan selalu memberikan dampak. Demikian juga di tempat di mana kita ditempatkan. Di pelayanan, dalam komunitas, di pekerjaan, di keluarga. Ada kok dampak yang kita bisa bawa. Dengan adanya kita, semua jadi lebih baik. Dengan adanya kita jadi lebih cepat, jadi banyak ide. Yang kurang orang dengan adanya kita, orangnya jadi cukup. Ada banyak, Anda praktekkan sendiri. Intinya, jangan punya orphan spirit. Walaupun kita bukan pemain utama, kita bisa memberi dampak. Amin. Ada satu ayat, ini prinsipnya Yusuf bagus banget ya. Di Kejadian 39 ayat 8 sampai 9, waktu Yusuf itu menolak godaannya istri Potifar ya. Prinsipnya bagus banget, kita bisa ambil kata-katanya Yusuf ya. Dikatakan begini, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan. Yusuf ini ngajarin kita begini, dengan adanya Yusuf sebagai orang yang bekerja buat Potifar. Potifar itu sudah tidak perlu lagi mengurus hal-hal yang sebelumnya dia urus. Saya punya prinsip yang sama waktu saya pertama kali dipercaya jadi gembala anak. Saya kepengen meringankan beban gembala saya. Pokoknya kalau urusan anak-anak saya akan handle dengan baik. Bahkan saya minta sama Tuhan, bukan hanya saya melakukan bagian saya dengan terbaik sampai pemimpin saya itu enggak perlu lagi istilahnya benain atau urus-urus lagi kayak khawatir gitu dengan pelayanan ini. Tapi saya bahkan minta kapasitas yang diperbesar lagi untuk menolong paling tidak sedikit meringankan beban pemimpin saya. Tuhan jawab doa saya. Saya percaya kalau kita tulus ingin berdampak, Tuhan akan kasih kita kemampuan. Sehingga apa yang dipercayakan kepada kita, pemimpin kita tuh enggak perlu double check 2 kali. Pemimpin kita tuh enggak perlu kayak was-was dikerjakan dengan baik enggak ya sama orang ini. Yusuf itu walaupun dia dijahati sama saudaranya, dia enggak punya mental korban. Dia kerjakan semua yang ada di tangannya dia, baik itu di Potifar, baik itu di penjara, semuanya yang terbaik. Kenapa? Karena memang itu kualitas dia. Waktu dia cuma jadi budaknya Potifar, dengan bantuannya, tuannya itu sudah tidak perlu mengurus apa-apa lagi. Waktu kita rindu untuk berdampak, dan kita tidak menunggu sampai kita jadi peran utama untuk berdampak, ada hal-hal yang baik. Pertama, kita itu bisa meringankan ya beban pemimpin kita itu. Tapi juga kita sendiri pun akan mengalami keuntungan. Yaitu kita itu bisa jadi tahu kita ini siapa dan kita ini bukan siapa. Dari kalimatnya Yusuf ini ada 2 hikmat. Yang pertama yaitu tadi ya, kalau kita kasih yang terbaik, kita jadi orang yang meringankan beban. Tapi perhatikan kata ini.
Tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tahu kita ini siapa dan tahu bahwa kita ini bukan siapa, itu penting. Saya tahu saya bisa berdampak, tapi saya tahu saya bukan pemain utamanya. Waktu kita lakukan itu bukan dengan orphan spirit, tapi paling enggak gini loh, kita itu tidak melanggar batas. Kita itu tahu kita dipanggil untuk apa dan kita tidak dipanggil untuk apa. Kita tidak mengejar menjadi everything to everyone. Kita tidak akan menjadi people pleaser. Karena kita tahu kita tidak dipanggil untuk itu. Bayangkan betapa lelahnya jiwa ini. Kalau kita tidak tahu kita ini siapa dan kita tidak tahu kita ini bukan siapa. Knowing that who we are and who we are not. Ini sesuatu yang saya juga baru pelajari beberapa waktu terakhir ini. Dengan cara itu kita bisa dengan tenang mengurusi apa yang menjadi urusan kita. Dan kita tidak perlu bingung waktu spotlight itu diarahkan kepada orang lain yang mengerjakan sesuatu dan dia dapat sesuatu. Kita tidak mengejar hanya apa yang hype. Kita tidak mengejar euforia. Kita mengejar apa yang esensi. Waktu orang lain itu bekerja dan dia dapat spotlightnya, kita tahu kita bukan orang itu. Maka kita akan diluputkan dengan yang namanya comparing and jealousy. Coba cek lagi. Kalau kita sering compare our life dengan saudara kandung kita. Kalau kita sering bandingkan diri kita dengan sesama rekan pelayanan. Kalau kita sering bandingkan diri kita dengan sesama rekan kerja. Berarti kita belum punya hatinya Epafroditus. Kita akan capek, beneran. Kita lihat orang lain dapat pujian, kita merasa harusnya aku juga bisa dapat pujian itu. Kita coba lakukan apa yang dia lakukan. Dan akhirnya kita akan terjebak melakukan apa yang sebenarnya bukan bagian kita. Fokus kepada apa yang dipercayakan kepada kita dan lakukanlah dengan baik. Bukan posisi tapi fungsi, ya. Bukan jabatan maksudnya. Tapi fungsinya apa? Kalau kita ada di satu posisi tertentu, tapi ternyata kita tidak berdampak, kita perlu pertanyakan lagi. Apakah kita orang yang tepat ya di posisi itu? Kalau perlu kita bilang, sorry ya, saya kayaknya sudah gak cocok di posisi ini. Karena saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya akan lakukan itu. Detik saya sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi bagi gereja anak. Detik segala sesuatu sudah berjalan, saya akan dengan senang hati datang. Kok kayaknya papa perlu diganti dengan orang yang lebih lagi. Tapi saya percaya waktu itu terjadi, saya bukan mundur dengan pahit atau kecewa, bukan. Akan ada satu tempat baru di musim yang baru bagi saya. Karena fokusnya bukan posisi, tapi fungsi. Sehingga kita ini jadi orang yang tahan banting. Mau ditempatkan di mana aja, shine. Mau ditempatkan di mana saja, di area apa saja, kita tetap akan bersinar. Tidak sulit untuk kerjasama dengan orang baru. Tidak sulit untuk melayani bersama tim baru. Tidak sulit untuk membangun lagi CG dengan orang-orang baru. Tidak sulit. Wah, pemimpin saya diganti. Yang pemimpin saya ini naik jadi coach. Aduh, padahal sudah deket banget. Sekarang ada CGL lain jadi CGL saya. Kalau Anda belajar dari Epafroditus ini, tidak akan sulit Anda menerima pemimpin baru. Tidak akan sulit karena everything is not about us. Tiba-tiba ada perubahan di pelayanan, biasanya begini kok tiba-tiba begini, tidak akan sulit. Karena semuanya tidak keluar dari orphan spirit. Tapi keluar dari hati yang selalu ingin memberi, ingin berdampak, ingin melayani,
Amin. Saya tadi di waktu penyembahan itu, saya cuma nanya sama Tuhan, kok bisa ya? Epafroditus itu punya hati semulia itu. Ternyata rahasianya bukan ada pada Paulus. Rahasianya adalah siapa yang dia layani. Epafroditus ini melayani Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, enggak apa-apa. Kita boleh punya figur manusia. Mentor, pemimpin rohani, kakak rohani. Kita selalu merasa aman kalau dekat dengan orang itu. Tapi ingat selalu, kita enggak punya Tuhan, kita cuma punya satu Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah. Kita ini bukan hamba manusia, kita hamba dari Allah yang maha tinggi. Sehingga apapun yang manusia itu lakukan, pujian tidak membuat kita sombong, masukan tidak membuat kita minder ataupun malah down. Amin. Ya, saya doa kualitas seperti ini, itu yang kita miliki. Minta sama Tuhan di gereja ini. Kalau Alkitab bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat. In my father's house there's a place for me. Itu bukan nanti. Tapi sekarang ini loh, di gereja ini pun ada tempat untuk Anda berdampak. Ada. Di tempat Anda sekarang ini, jangan datang untuk menuntut sesuatu. Jangan datang untuk dilayani, dimengerti, diperhatikan. Tapi datanglah untuk memerhatikan. Apalagi sekarang kita banyak jiwa baru ya. Kalau ada jiwa baru datang, coba dilihat, jadi lebih sensitif dengan orang. Kadang kita sudah terlalu nyaman dengan kelompok kita sendiri. Asik banget ya kalau ibadah bareng-bareng itu dengan teman-teman CG ya. Seneng rasanya nggak sendirian. Tapi ketika ada orang kayak merasa asing gitu, just do a little chit chat. How are you? Baru pertama kali ya datang ke tempat ini. Ada temennya nggak untuk duduk bareng? Duduk sama kita ya. Saya percaya kalau jemaat seperti ini hatinya, Jakarta tidak akan terasa dingin bagi orang baru. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya akan berdoa sungguh-sungguh tidak ada lagi jemaat Tuhan yang merasa dirinya bukan anak di rumah Tuhan ini. Bahkan dalam kehidupan Anda pun, Anda tidak meragukan kasih-Nya sedikit pun untuk Anda. Ada satu pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, saya tutup dengan kesaksian ini. Saya punya anak, waktu anak saya tidur tuh saya suka pandangi gitu ya. Saya tuh bisa kadang itu merenungkan betapa besar ya cintanya saya untuk anak saya ini. Saya sudah siapkan segala sesuatu untuk masa depannya sebisa mungkin. Tabungan, kemudian dia enggak perlu takut lah besok dia tuh mau makan apa. Karena pasti sudah disiapkan. Aduh begitu cintanya gitu rasanya. Saya mau jagain dia dengan sungguh-sungguh. Saya perhatikan dia dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah kalau ada manusia yang paling berharga selain pasangan saya, ya anak saya ini. Waktu saya dengan begitu cinta lihat anak saya ini, saya ingat firman. Saya ingat firman yang berkata begini, seperti Bapak sayang sama anaknya, demikian Tuhan tuh sayang sama kita. Kita sering banget loh baca ayat itu. Tapi kemudian Tuhan tuh nanya sama saya, kamu percaya enggak? Kalau kamu tuh dicintai oleh Tuhan itu, oleh aku, olehku, itu lebih daripada kamu cinta sama anakmu. Enggak perlu takut akan hari esok. Enggak perlu membuktikan diri apa-apa tuh sudah dicintai. Sekalipun buat salah, tetap kok dicintai, enggak akan pernah dibuang.
kadangkala ya, sulit untuk percaya bahwa kita tuh dicintai begitu rupa oleh Allah kita. Kenapa kok kita begitu sulit percaya? Karena kadang kita terima perlakuan yang gak enak dari orang. Tapi maukah hari ini kita datang kepada Tuhan sebagai pribadi? Gak peduli kita tuh posisinya apa, statusnya apa. Di hadapan Tuhan kita itu cuma anak. Gak pernah berubah. Saya mau doa. Gak ada satupun orang di ruangan ini yang boleh pulang dari ruangan ini masih dengan spirit orphan. Percayalah bahwa Tuhan itu cinta dengan setiap Anda. Lebih dari siapapun yang pernah bilang mencintai Anda. Masa depan Anda tidak perlu takut. Dia yang memikirkannya. Anda tidak perlu mengejar jadi begitu berharga. You don't have to try that hard to become somebody in front of other people. Anda tidak perlu terlalu berusaha keras untuk membuktikan diri. Menunjukkan bahwa kita ini bisa, tidak perlu. Karena dia sudah mengasihi Anda dan mempercayai Anda. Maukah Anda menerima kasih itu lagi, sekali lagi sebelum Anda pulang? Saya tadi bilang sama Tuhan, Bapak, kami kangen Bapak. Kami kangen seperti Bapak sayang sama anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada setiap jemaat. Semua tutup mata. Bahkan sekalipun Anda sudah adalah papa, Anda sudah begitu terhormat. Di mata Tuhan Anda tetap hanyalah seorang anak. Kinamana-nama-nama ya sandere. Kami kangen Bapak. Ada banyak jemaat yang kangen Bapak. Ada banyak dari kami yang merindukan lawatan-Mu Bapak. Ada banyak dari kami yang lelah, yang capek. Bukan berarti kami habis ini gak mau kerja keras. Tapi kami akan kerja keras dengan hati yang beda. Kami tidak perlu buktikan apa-apapun kepadamu Tuhan. Tanpa kami melakukan apapun, kebaikan-Mu nyata di hidup kami Tuhan. All my life you have been faithful. Take your moment. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So all my life you have been faithful. All my
terasa seperti beban. Hubungan Anda dengan Tuhan terasa seperti kewajiban. Ini waktunya Anda menerima status baru. Anda anak. Kalau Anda datang kepada Tuhan, bukan karena harus. Tidak ada hubungannya. Kewajiban Anda dengan saat teduh Anda itu. Dengan penyertaan Tuhan di hidup Anda. Anda datang hanya karena Anda memang anak. Anda rindu punya hubungan yang diperbarui dengan Allah. Majulah ke depan sini. Anda yang bolak-balik juga merasa selalu bandingkan diri dengan orang lain. Anda iri dengan orang lain. Come. Ini bukan tentang karaktermu buruk, bukan. Anda belum kenal dia sebagai Bapak, itu aja. Ada yang capek membuktikan diri. Kalau Anda pulang kerja, Anda bingung. Anda ini kerja untuk apa? Pengakuan manusia tidak akan pernah mengisi kekosongan Anda. Anda perlu belajar jadi anak di hadapan Bapa di surga. Termasuk yang ketiga, Anda yang kangen Bapa. Anda kangen ayah Anda kangen Tuhan seperti Bapa dalam kehidupan Anda. Anda juga maju. Karena yang ada di depan sini adalah kasih Bapa. Father, you are here. Father, you are here. Show yourself. Jumpai anak-anakmu yang ada di depan sini ya Bapak. Kina baranda baranda batakana baranda batakana baranda batakana. Shakana baranda baranda batakana baranda bataka. Kina baranda batakana baranda batakana baranda 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 baranda. Shakana barada bara bara batakana bara batakana bara. You are father to the fatherless. Shakara la bara batakana bara batakana bara. Kina barada batakana bara batakana bara batakana. Never fail me. All my days I'll be held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You are close like no other.
kita di hadapan Tuhan. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau terus ingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Dan terima kasih karena di saat kami tidak setia, Engkau menjadi pribadi yang terus setia dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang terkadang kami gagal untuk mempercayai Tuhan. Ampuni kami karena kami tahu kami terbatas ya Tuhan. Tetapi kami percaya kami memiliki Allah yang tanpa batas. Ajar kami untuk terus percaya dengan masa depan kami. Karena Engkau memberikan blueprint pada setiap kami. Masa depan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Itu ada untuk setiap kami. Ajar kami terus setia. Ajar terus kami untuk memegang teguh janji-Mu pada setiap kami. Ajar kami ya Roh Kudus untuk terus berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami membatasi diri kami bahwa kami gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi kenyataannya Engkau terus mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman ini yang menjadi terang dan pelita bagi jalan kami. Roh Kudus, terus jadikan sebuah rema dalam hidup kami. Saat momennya tepat, biarkan firman ini Engkau ingatkan dalam kehidupan kami. Saat momennya tepat, biarkan kami juga mau menjadi pelaku atasnya. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau jamah setiap umat-Mu di tempat ini. Dan penuhi kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih Tuhan yang baik buat Tuhan kita. Mari kita bawa persembahan kita sebelum kita pulang. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa memberi sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap sennya ya Tuhan, baik persembahan mingguan dan persembahan misi ini. Dan kami berdoa melalui persembahan misi ini ya Tuhan, banyak gereja akan didirikan dan banyak jiwa mengenal Tuhan. Seperti kami di tempat ini, kami tidak puas hanya sekedar kami saja. Kami mau melihat banyak orang mengenal Tuhan melalui gereja ini. Karena itu ya Tuhan, pakai setiap pemberian kami di hadapan-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami juga mau memberi penuh dengan sukacita. Karena Engkau baik, teramat baik dan Engkau juga disenangkan atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pemberian kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan bila Engkau akan pulang, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat Tuhan ini. Terimalah kasih yang besar dan tanpa syarat dalam kehidupan-Mu. Dan kekuatan daripada Allah Bapa kita yang terus memampukan-Mu melangkah menjalani hari-hari-Mu. Dan terima juga kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yaitu Allah Putra. Kasih karunia yang mungkin sebenarnya Engkau tidak layak, tetapi dilayakkan oleh karya salib itu. Dan percayalah Engkau dikasihinya tanpa syarat. Terimalah kasih karunia itu yang mau mengasihimu dan tidak mau bertepuk sebelah tangan. Buka hatimu dan terimalah kasih tersebut. Dan terima juga persekutuan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang terus menyertaimu senantiasa di hari-harimu. Ada sebuah kebenaran yang absolut bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Tetapi ada Allah Roh Kudus yang terus berserta denganmu. Dan ia menolongmu senantiasa. Memberikanmu suara hikmat. Dan dengarkanlah suara hikmat itu. Yang akan terus mengangkatmu semakin naik dan bukan jadi turun. Jadi terang. Dan keluar dari tempat ini jadilah pemenang. Jadilah dampak di luar sana. Gereja ini mengutusmu, jadilah pemenang dan jadilah dampak. Terimalah berkat yang terbaik ini daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, ibadah baru saja berakhir dan kami percaya perjumpaan dengan kasih ataupun anugerah Tuhan telah Anda alami. Firman Tuhan memberitahu kita agar sebagai orang percaya kita saling menguatkan, saling menasihati dan saling mendorong agar kita semakin giat melakukan pekerjaan baik ataupun kita menjadi orang yang rajin mendekatkan diri pada pertemuan-pertemuan orang percaya yang membawa kemajuan pada iman kita. Di Gereja Mawar Charon kami menyebut komunitas orang percaya ini dengan nama Connect Group. Karena itu bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani itu bertumbuh di dalam Tuhan, mari segera bergabung dengan kami melalui Anda melengkapi data Anda di form yang telah kami sediakan, yaitu form Connect Me. Segera setelah Anda mengisi dan melengkapinya, silakan mengembalikan kepada petugas-petugas kami atau Anda dapat memasukkannya di kotak Connect Me yang kami letakkan kotak tersebut di area pintu belakang pintu keluar dari ruang ibadah ini. Segera setelah kami menerimanya, tim kami akan menghubungi Anda dan kita akan berjumpa di Connect Group. Selanjutnya sebagai gereja kami memiliki kerinduan untuk melayani kebutuhan Anda, hadir di kala suka maupun